Halo teman-teman, nama saya Alexei Peci. Hari ini tanggal 10 Mei, dan mari di episode ini kita bersama-sama merangkum jalannya hari ini. Hari ini seluruh dunia membicarakan apa yang disebut parade histeria kemenangan di Moskow dan gencatan senjata aneh, yang sebenarnya sama sekali bukan gencatan senjata. Vladimir Putin tiba-tiba berbicara tentang mengakhiri perang. Trump melaporkan tentang gencatan senjata selama 3 hari. Namun situasi di garis depan sama sekali tidak terlihat seperti gencatan senjata. Pada saat yang sama, mari kita bahas apa yang terjadi di Eropa, mengapa ketenangan di garis depan yang diimpikan Trump ternyata hanyalah gertakan berdarah dari Kremlin. Bagaimana Vladimir Putin tetap mencari peluang untuk bernegosiasi. Apa yang terjadi di Timur Tengah, dan mari kita bahas hantavirus yang misterius, tentu saja, yang kini sudah mendekati Ukraina. Jadi, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya minta Anda untuk berlangganan saluran YouTube, beri like, dan tulis cinta. Komentar apapun Anda di bawah episode ini. Dan berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Kita mulai dari pidato Vladimir Putin pada malam 9 Mei setelah parade kemenangan, yang sudah dijuluki sebagai pidato keputusasaan. Vladimir Putin setelah parade mengeluarkan serangkaian pernyataan yang dia sebut sebagai tanda bahwa perang ini mendekati akhirnya. Seperti yang dia nyatakan, kutipannya, "Saya pikir masalah konflik Ukraina akan segera berakhir." Apa artinya ini bagi kita? Sayangnya, kata-kata ini bukan tentang perdamaian. Ini tentang bagaimana sang diktator merasa, seperti yang dia sendiri katakan, ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Dia mengatakan bahwa orang-orang Eropa dan Amerika Serikat telah membuat jalur konfrontasi dengan Rusia, dan sekarang mereka tidak bisa bergerak ke kanan atau ke kiri. Artinya, Vladimir Putin seolah-olah mencoba menjual ilusi kesiapan untuk berdamai justru sekarang, ketika situasi di garis depan tidak berpihak padanya. Data dari Institut Studi Perang menunjukkan bahwa tahun ini, untuk pertama kalinya pasukan Ukraina mulai merebut kembali lebih banyak wilayah daripada yang direbut oleh Rusia. Jadi, pada kenyataannya, dia mencoba mengulur waktu, berharap ada jeda agar bisa mengelompokkan kembali pasukan-pasukannya yang hancur, sebelum akhirnya, seperti yang diharapkan, Vladimir Putin akan menghubungi Xi Jinping. Karena pada akhir minggu depan, Donald Trump akan pergi ke Beijing. Itu sudah pasti. Jika Xi Jinping setelah bertemu dengan Trump akan membahas pertemuan itu dengan Putin. Namun, di balik sikap damai Putin ini tersembunyi kebusukan dan manipulasi terkait masalah pertukaran tawanan. Vladimir Putin dengan sinis menyatakan, kutipannya, "Kami sudah pada 5 Mei memberikan daftar 500 orang kepada Ukraina untuk pertukaran." Awalnya reaksinya seperti harus dilihat dulu, mungkin bukan 500, melainkan 200. Lalu mereka benar-benar menghilang dari radar. Mereka tidak siap untuk pertukaran. Tentu saja itu adalah kebohongan, karena intinya adalah bahwa Ukraina pada dasarnya setuju untuk gencatan senjata selama parade kemenangan di Moskow. Dengan imbalan, Rusia setuju untuk pertukaran tawaran perang dengan formula 1000 banding 1000. Sebenarnya, ketika Putin sudah mengadakan parade kemenangan, ketika ancaman sudah berlalu, dia kembali memblokir daftar sebenarnya para pembela Ukraina untuk ditukar. Secara bersamaan, sang diktator menyebutkan inisiatif Donald Trump mengenai gencatan senjata selama 3 hari, dari tanggal 9 hingga 11 Mei. Putin menyatakan bahwa Rusia seolah-olah setuju, tetapi fakta pada 10 Mei menunjukkan hal yang berbeda. Hanya dalam semalam terakhir, tercatat lebih dari 100 pelanggaran terhadap rezim gencatan senjata palsu ini di garis depan. Tidak ada gencatan senjata yang sebenarnya, ini hanyalah tirai asap untuk memindahkan cadangan. Pada saat yang sama, Ukraina sudah 2 hari menahan diri dari serangan jarak jauh karena Federasi Rusia tidak melakukan serangan besar-besaran. Namun, jika Moskwa kembali ke perang skala penuh, Kiev akan merespons dengan cara yang sama. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menyenangkan bahwa hingga saat ini, hari ini belum ada serangan besar-besaran, serangan rudal, atau serangan udara. Namun di daerah garis depan, di komunitas, di dekat garis depan, tidak ada ketenangan. Orang-orang Rusia terus melakukan aktivitas penyerangan di arah-arah yang bagi mereka sangat penting. Ada penembakan, ada serangan drone, berbagai jenis di garis depan. Begitu. Nah, selanjutnya Zelensky mengatakan bahwa Ukraina akan membalas dengan cara yang sama. Jika orang-orang Rusia memutuskan untuk kembali ke perang skala penuh, kami juga akan kembali. Dan selanjutnya, serangan jarak jauh ke dalam wilayah belakang Rusia hanya akan semakin meningkat. Dan dalam situasi seperti ini, hari ini media New York Times muncul dengan judul
Parade kelemahan Putin menyoroti momen kerentanan. Para analis menunjukkan bahwa tidak adanya kendaraan lapis baja modern di lapangan merah. Ini bukan kebetulan, melainkan akibat langsung dari serangan drone jarak jauh dan rudal Ukraina yang memaksa Kremlin memperketat pengamanan Moskow dan membatalkan unjuk kekuatan. Dan ketika diktator Rusia berbicara tentang akhir perang, sayangnya dia tidak bermaksud perdamaian. Putin jelas sedang mencari format, semacam format negosiasi untuk terus mengulur waktu. Di sisi lain, Putin berusaha mempersiapkan landasan, serangan atau setidaknya jeda dalam perang ini tanpa kemenangan nyata. Namun, bagi orang Rusia, hal itu harus disajikan sebagai semacam kemenangan. Pada saat yang sama, meskipun ada gencatan senjata palsu, angka kerugian penjajah dalam sehari sangat mengesankan. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan kerugian penjajah bertambah 840 orang. Total kerugian Rusia telah melampaui angka 1.341.110 orang. Nah, yang paling menarik adalah artileri. Sebanyak 75 sistem artileri berhasil dihancurkan. Ini menunjukkan bahwa pertempuran kontra baterai Ukraina yang diperkuat dengan kompleks robotik darat baru bekerja secara proaktif. Mengenai garis depan, situasi paling berat terjadi di wilayah Donetsk. Di sana sedang berlangsung pertahanan Liman dan pertempuran di sekitar Pokrovsk. Dilaporkan terjadi penembakan di perbatasan wilayah Sumi. Secara keseluruhan lebih dari 10 permukiman berada di bawah tembakan. Mengenai situasi di dunia, dalam konteks geopolitik, hari ini, 10 Mei, Iran melalui Pakistan akhirnya mengirimkan jawaban atas memorandum 1 halaman dari Amerika Serikat tentang penghentian permusuhan. Pejabat Iran, Ebrahim Rezai, hari ini menyatakan bahwa Amerika Serikat harus memberikan beberapa konsesi. Namun, rincian usulan dari pihak Iran masih belum diketahui. Namun menariknya, negara-negara lain seperti Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Tiongkok sedang menjalin kontak erat dengan pihak Iran, Menteri Luar Negeri, untuk mencapai kesepakatan. Nah, semua negara ini menegaskan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan, karena blokade Selat Hormuz yang terus berlangsung sangat berdampak pada semua negara tersebut. Tapi yang menarik, hari ini setelah negosiasi dengan Amerika Serikat dan Iran, Qatar untuk pertama kalinya sejak perang dengan Iran berhasil secara terbuka mengirimkan kapal tanker gas alam cair melalui Selat Hormuz. Ini bisa menunjukkan adanya proses bertahap, dimulainya kembali pasokan secara perlahan dari wilayah tersebut, atau bahwa Qatar berhasil mendapatkan beberapa preferensi khusus untuk dirinya sendiri. Dan saya ingin mencatat bahwa saat ini Qatar bisa disebut sebagai perantara kunci, meskipun masih di balik layar, antara Amerika Serikat dan Iran. Saya ingatkan situasi di Selat Hormuz tetap kritis. Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan serangan terhadap 2 kapal Iran kemarin yang mencoba menembus blokade. Sebagai tanggapan, Iran mulai menyerang Uni Emirat Arab dengan rudal. Dan hari ini, Iran kembali menyatakan bahwa merekalah yang melakukan serangan itu. Mengenai berita dalam negeri Amerika Serikat, itu juga mengejutkan. Dan di sini kita perlu membahasnya lebih dalam. Dan langsung saya katakan, ini mungkin tampak seperti topik yang jauh bagi mereka yang tidak tinggal di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya tidak begitu. Ini pasti akan memengaruhi kalian semua. Hari ini, semua media utama Amerika Serikat, mulai dari New York Times hingga Politico, sedang membahas skandal besar terkait pejabat di Washington. Donald Trump secara resmi sedang menyiapkan perintah pemecatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Martin Makary. Alasan resmi yang disampaikan Gedung Putih adalah ketidakpuasan terhadap kecepatan sertifikasi obat-obatan baru dan sabotase birokrasi. Ingatlah hal ini. Jangan buru-buru mematikan video ini, karena hal ini juga akan berkaitan dengan Anda. Makary berusaha memperketat pengawasan terhadap harga obat di dalam Amerika Serikat yang memicu kemarahan para pelobi Big Pharma. Masalahnya, para sponsor terbesar Partai Republik memberikan ultimatum kepada Trump. Entah Makary mundur atau pendanaan kampanye pemilu Partai Republik pada pemilu paruh waktu akan dikurangi. Selain itu, Makary berulang kali terlibat dalam diskusi internal dengan Trump mengenai, seperti yang ia katakan, penggunaan kekuatan di kancah internasional. Misalnya, lisensi yang tidak masuk akal untuk beberapa obat yang meragukan, atau penurunan harga yang tajam. Namun, seluruh cerita ini dikemas oleh Donald Trump ke dalam isu ancaman pandemi baru dan hantavirus. Hari ini di Tenerife, evakuasi besar-besaran penumpang kapal pesiar terus berlanjut karena wabah hantavirus di sana.
Dunia ketakutan dengan epidemi baru, dan Makari sebagai kepala regulator utama di Amerika Serikat mengambil sikap yang terlalu hati-hati. Posisi hati-hati terkait persetujuan cepat vaksin eksperimental terhadap hantavirus ini. Di sini, semua media dunia mengatakan bahwa tidak ada vaksin untuk virus ini karena lambatnya birokrasi dan ketidaksepakatan untuk melakukan eksperimen. Вот, и Di sini perlu dipahami bahwa jika di Amerika Serikat akhirnya dengan cepat menyetujui suatu vaksin eksperimental, maka vaksin itu akan segera menyebar ke seluruh dunia. Ternyata hantavirus ini sudah mendekati Ukraina. Di Polandia, satu orang ditempatkan dalam karantina setelah kemungkinan kontak dengan penumpang kapal pesiar Hondius yang dievakuasi hari ini di Tenerife. Di kapal itulah terjadi wabah hantavirus. Di atas Hondius ada satu kapten asal Polandia. Dan terakhir, saya ingin mencatat bahwa hantavirus adalah kelompok penyakit berbahaya yang ditularkan kepada manusia dari hewan pengerat liar. они могут вызвать геморрагическую Demam dengan kerusakan ginjal dan sindrom paru-paru yang parah. Virus ini sepertinya tidak menular dari manusia ke manusia. Dan penularan paling sering terjadi karena menghirup debu yang mengandung partikel ekskresi hewan pengerat yang terinfeksi. Tapi masalah utamanya adalah dulu dianggap bahwa virus ini tidak menular ke manusia. Teman-teman, di sini saya akan berhenti sejenak, tapi saya ingin segera mengingatkan penonton berbahasa Ukraina di kanal YouTube ini bahwa saya sekarang punya kanal YouTube baru yang sepenuhnya berbahasa Ukraina. Di sana, setiap malam kami merangkum peristiwa sepanjang hari dengan fokus khusus pada agenda Ukraina. Jadi, saya akan meninggalkan tautannya di komentar yang disematkan pada video ini dan di deskripsi episode ini. Tautan ke saluran YouTube baru berbahasa Ukraina. Silakan kunjungi berlangganan jika Anda memang ingin melihat berita dalam bahasa Ukraina. Di kolom komentar di bawah video ini, tuliskan pendapat Anda, kesimpulan Anda, dan tentu saja berlangganan saluran YouTube ini, serta beri suka pada episode ini. Dan jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun atau langganan sponsor berbayar. Melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.